Ini kita sudah dapat ya suami ibu. Ini dengan perempuan, target yang polanya kayak gini, yang selingkuhnya di jam-jam makan siang, cemil lah istilahnya gitu kan. Dia nih biasanya kalau habis ketemu ceweknya makan siang, terus langsung bobo, terus bobo bentar, terus balik lagi ke kantor. Gitu. Jadi dia terlihat bersih sama si istrinya. Saya Jessica ya, dari iDetective Indonesia. Saya swasta ya gitu, cuma memang kalau dari keluarga ya memang dari keluarga militer. Kakek saya, bapak saya dulu anggota pada masanya. Nah, kalau saya itu dulu pernah daftar jadi polwan ceritanya. Cuma karena tingginya kurang dan matanya bermasalah, jadi ya belum kesampaian gitu. Jadi ya saya lanjut di investigasi swasta. Jadi hari ini kita akan mengikuti target ya, di mana kliennya itu adalah istrinya ya. Infonya ini suaminya ini katanya sih berselingkuh ya. Jadi masih indikasi lah, masih dugaan gitu sementara. Nah, kita akan mulai investigasinya dari hari ini ya. Kita akan start dari kantor si suami klien. Ya, jadi kita sudah dapat beberapa data dari klien, itu seperti foto si suami dan plat nomor kendaraannya apa gitu. Jadi hari ini kita akan langsung eksekusi untuk mendapatkan bukti-bukti perselingkuhan itu. Target mau masuk ke lingkungan daerah Emang. Ini kita sudah dapat ya suami ibu. Ini dengan perempuan, usianya sekitar 30-an ya. Ya, iDetective Indonesia ini adalah suatu badan investigasi swasta ya, di mana kita memberikan layanan penyelidikan untuk individu, ya, klien-klien perorangan atau juga klien-klien perusahaan korporat lah seperti itu. Ya, jadi sebelum melakukan investigasinya ya, sebelum kita eksekusi ke lapangan, yang pasti jelas kita akan mendapatkan data dasar lah istilahnya. Jadi data dasar itu akan kita peroleh dari klien. Data dasarnya itu ya berupa targetnya siapa, kendaraannya apa, dan rumahnya di mana. Biasanya kan kalau untuk pemantauan kita butuh starting point. Ya, jadi nanti detail-detail itu adalah data-data dasar yang akan dikirimkan klien untuk kita. Untuk kemudian kita melakukan eksekusinya. Target yang polanya kayak gini, yang selingkuhnya di jam-jam makan siang, cemil lah istilahnya gitu kan. Dia nih biasanya kalau habis ketemu ceweknya makan siang, terus langsung bobo, cari hotel, biasanya sih gitu. Kalau yang ceweknya ada apartemen, biasanya kan kayak dinafkain lah istilahnya gitu ya. Dikasih apartemen ya ke apartemen itu. Terus bobo bentar, terus balik lagi ke kantor. Gitu. Jadi dia terlihat bersih sama si istrinya. Terlihatnya, oh ngantor, pagi, siang, sore ngantor. Sore dia udah pulang ke rumah. Pinter. Ya, kalau range sih standar lah ya Mas ya dari jutaan sampai puluhan lah. Yang pastinya kan layanan kita ini investigasi swasta memang diperuntukkan untuk masyarakat dengan kalangan ekonomi tertentu lah gitu. Jadi ya memang untuk orang-orang tertentu ya memang memiliki budget lebih untuk ke arah sini gitu. Karena memang kita juga tidak asal ambil sembarang klien, kita juga tidak asal ambil sembarang case. Kita lihat dulu kasusnya seperti apa, lalu kemudian targetnya siapa, kliennya siapa, barulah kalau memang sekiranya oke kita lanjutkan. Setiap kasus yang datang kita akan selalu analisa. Jadi sebelum kita eksekusi, kasus-kasus yang datang itu kita analisa dulu. Kalau oke, kita langsung pemetaan. Jadi pemetaan ini dalam arti kita bikin skenario, ini targetnya si ini, nanti cara pemantauannya begini. Ada rumusnya Mas, nggak asal kita ikuti. Ya, kita ada rumus-rumus tersendiri bagaimana cara mengikuti orang yang patternnya seperti ini, behaviornya seperti ini, orang yang suka ganti-ganti kendaraan, atau orang yang suka ganti-ganti pasangan, atau orang yang suka jajan. Kalau untuk perbedaannya yang jelas kita tidak menangani kasus-kasus yang bersifat kriminalitas ya. Kalau misalnya kan polisi itu kan dia menangani kasus-kasus seperti pembunuhan,
perampokan gitu kan. Nah, kita tidak menangani kasus seperti itu. Jadi yang kita tangani ya kasus-kasus yang bersifat ranah pribadi lah. Gitu, seperti pengawasan anak atau kasus perselingkuhan, pengawalan seperti itu. Itu tadi, kalau untuk kasus tuh kita pasti analisa dulu Mas, gitu. Kita analisa dulu kasusnya ya, seberapa memungkinkankah untuk dilakukan surveillance. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, dalam arti misalnya banyak pengawalan atau pejabat atau politikus yang memang pengawalannya banyak, ajudannya banyak, ya kita nggak akan ambil kasus seperti itu. Nah kan itu change untuk bermasalahnya lebih besar daripada mendapatkan bukti gitu. Tapi ya memang tidak munafik lah, tidak menutup kemungkinan, apalagi kita di sini sudah bertahun-tahun, resiko macam-macam datang ada aja gitu ya. Kalau untuk kesulitan jelas, setiap kasus pasti memiliki tingkat kesulitannya masing-masing. Maka itu selain kita harus melakukan pemetaan, kita analisa, kita juga akan membaca pattern dan behavior dari si target ini. Ini kan kasusnya perselingkuhan ya. Jadi kita tidak bisa menjamin kalau targetnya akan selingkuh gitu kan. Karena itu tergantung dia kan, benar kan? Tapi kita akan menjamin bahwa Anda akan selalu mendapatkan report real time sesuai dengan kejadian apa yang terjadi di lapangan. Let's say misal dia tidak berselingkuh tapi dia maaf ya kecelakaan. Klien akan mendapatkan info bahwa dia kecelakaan. Gitu. Tapi sudah kita sampai di situ selesai. Banyak sih Mas ilmu kehidupan, apalagi kita mengamati fenomena kehidupan orang-orang ya, dari yang atas sampai yang bawah. Kita melihat banyak perilaku tindakan-tindakan manusia yang kadang di luar nalar juga gitu kan. Banyaklah pelajaran hidup yang bisa kita ambil di profesi seperti ini.